selama ini karena tidak mengikuti manhaj Rabbani, tidak mengikuti manhaj Quran, tidak mengikuti manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti pola dakwah yang dijalani oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat sekarang ini kalau ada orang berdakwah, ya, ada yang langsung bicara masalah politik, ada yang bicara masalah khilafiyah, masalah fikih, masalah furu'iyah, yang tidak menumbuhkan kesadaran. Padahal persoalan pertama dan utama dalam Islam itu adalah syahadat, maka sangat, ya, tepat ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan surah Al-Alaq sebagai ayat yang pertama kali turun untuk menumbuhkan syahadat. Ketika Jibril alaihissalam diutus oleh Allah mengajarkan Islam, iman dan ihsan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam rukun Islam urutan pertama yang disebutkan adalah syahadat. Ketika menyebutkan rukun iman, yang pertama disebutkan adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita. Ya. Dulu Ustaz Abdullah Said itu punya istilah, syahadatnya umat Islam sekarang ini sedang impoten, maksudnya tidak punya kekuatan. Syahadat yang formalitas, syahadat yang tidak menumbuhkan semangat, motivasi berislam. Kalau para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu menyatakan syahadat, itu langsung melompat, ya. Semangat ibadahnya itu sangat tinggi, sampai ada di antara para sahabat saking semangatnya ibadah tidak mau nikah karena katanya istri itu ganggu aja gitu kan. Ada juga yang tidak mau tidur habis isya langsung mau lanjut qiyamul lail seperti Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian ada sahabat yang juga tidak mau berbuka, pokoknya setiap hari puasa terus. Lalu ditegur oleh Nabi SAW bahwa aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, tapi aku beribadah, nikah juga, aku puasa tetapi berbuka juga, aku qiyam, ya, bangun salat tetapi aku tidur juga gitu. Ini menunjukkan betapa syahadat yang dimiliki oleh para sahabat itu betul-betul menjadi motivasi yang sangat hebat, yang sangat kuat. Ketika ada seruan jihad, Masya Allah, sedih mereka itu kalau dihalang-halangi atau disuruh tinggal. Ada di antara mereka itu yang diamani oleh Nabi untuk mengurus orang tuanya gitu. Ada juga yang disuruh untuk tinggal di Madinah, ya, bahkan ada anak kecil yang belum baligh juga mau ikut. Kenapa itu terjadi? Karena ada syahadat, ya, yang sangat kuat, ya, syahadat. Itulah yang menentukan. Karenanya ketika Nabi SAW mengutus sahabatnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk berdakwah, beliau berpesan, "Ya Mu'ad, innaka satati qauman min ahli kitab, fa awwalu ma tad'uhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah." Wahai Mu'ad, kamu akan tugas dakwah di Yaman di kalangan para ahli kitab. Fa awwalu ma tad'uhum ilaihi, maka yang pertama kali engkau ajak pada mereka, engkau tanamkan dan ajarkan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah, adalah syahadat. Fa inhum alimu bidzalik, kalau mereka sudah memahami, menerima dan sudah masuk ke dalam jiwanya sebagai sebuah keyakinan, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, barulah kemudian ajarkan kepada mereka salat 5 waktu. Fa inhum alimu bidzalik fa'alimun Allah anna Allah aftarada alaihim az-zakah, barulah ajarkan zakat, puasa dan seterusnya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, inilah manhaj nabawi dalam dakwah.
Inilah manhaj Qur'ani dan manhaj Rabbani yang mutlak kebenarannya, tidak ada lagi, tidak perlu lagi diuji coba, trial and error gitu ya. Itu sudah pasti, tinggal kita mengikutinya.